Halo, apa kabar Anda semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat. Dan seperti biasa kami akan temani Anda untuk ngobrol-ngobrol tentang membaca berita di balik berita dalam program Off the Record. Masih terus bersama saya, Herzbun Arif. Dan saya Gibeta, senang sekali menjumpai Anda. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan semangat memulai pekan ini ya Mas Hersu. Ya, Mbak Agi. Jadi saya kira tidak ada pilihan lain kita kecuali kita bicara yang topik utama kita tentang Pilpres 2024 yang makin jelas ya petanya ya, Ya. Mbak. Ini Mhm. tiga pasang calon gitu dan kemana Pak Jokowi melakukan pilihannya itu udah semakin Mhm. jelas juga begitu ya dengan Betul. kemarin deklarasi bersamaan antara PAN dan Golkar Mhm. sama-sama menyatakan deklarasi mendukung Pak Prabowo. Ya, meskipun Pak Prabowo sendiri menyatakan bahwa tidak, bukan berarti tidak ditafsirkan seperti itu. Dia memberi contoh misalnya Perindo yang sudah bertemu dengan Pak Jokowi Mhm. yang menyatakan bahwa pilihannya Perindo itu ya pilihan Pak Jokowi adalah pilihan Perindo. Sudah ketemu dengan Pak eh, Prabowo juga, tapi akhirnya melakukan Mhm. pilihannya ke PDIP kan nggak jadi masalah buat Pak Prabowo itu. Untuk saya kira Betul. maksudnya untuk menjelaskan semacam itu. Tapi kita semua bisa membaca dengan jelas kok kemarin itu ya itu maunya Pak Jokowi lah gitu bahwa Betul. ke Golkar dan PAN itu gabung ke sana gitu. Mhm. Iya, Mas Ersu, kan kita juga semuanya sudah tahu bahwa para pimpinan partai itu yang kemudian kemarin bergabung bersama Koalisi Indonesia Raya begitu, yaitu Pak Zulkifli Hasan maupun itu Pak Erlangga Hartarto sudah beberapa kali ya ketika diwawancara oleh media, mereka selalu mengatakan Pak Zulhas misalnya begitu bahwa kami menunggu arahan dari Pak Jokowi begitu untuk menentukan capresnya siapa. Dan kemudian juga dari Pak Erlangga juga mengatakan demikian gitu, kalau habis berdiskusi atau bertemu dengan Pak Jokowi ditanya oleh media, ya kami dari Golkar menunggu arahan Pak Jokowi begitu, karena mereka semua mengaku tegak lurus kepada Pak Jokowi, walaupun mungkin Pak Jokowi juga sudah tahu bahwa kalau dari Golkar hasil dari Munas kan merekomendasikan Pak Erlangga menjadi capres begitu ya. Tapi walaupun demikian Pak Erlangga mengatakan bahwa dia menunggu arahan dari Pak Jokowi ya. Jadi kalau seandainya sekarang itu terjadi begitu ya, ya kita kemudian boleh saja berasumsi bahwa ini juga hasil arahan dari Pak Jokowi. Tentunya kan demikian Mas Hersu. Apalagi deklarasinya bareng-bareng loh ini, nggak sendiri-sendiri begitu. Iya, iya. Dan kalau gitu gunanya apa dong kemarin Golkar ketemu dengan Puan Maharani gitu terus membuat tim teknis gitu untuk untuk menjajaki koalisi tiba-tiba langsung mendeklarasikan ini kan kepada Pak Prabowo. Saya kira ada perkembangan yang luar biasa begitu sehingga kemudian akhirnya diputuskan bareng-bareng mendeklarasikan bersama PAN ya, Mbak Iya, Agi. iya betul. Mereka kemarin kan mengatakan bahwa membentuk tim teknis itu sebelum ada kejadian yang cukup luar biasa begitu di KPK, di mana Direktur Hubinter ya, hubungan internasional gitu, dari kepolisian datang ke KPK dan kemudian berdiskusi. Habis itu ternyata yang dibicarakan adalah soal Harun Masiku, di mana dia mengakui bahwa sebenarnya mengetahui begitu ya arah dari, maksudnya petunjuknya, mereka tahu di mana kira-kira Harun Masiku ini berada dan yakin bahwa masih ada di Indonesia dan sebagainya. Dan kalau seandainya itu memang serius, kemudian para pengamat mengatakan harusnya KPK sudah menangkap itu. Dari situ kan kita sudah melihat bahwa ini ada politik sandera lah di balik itu. Hmm. Dan setelah Harun Masiku itu kita juga melihat bahwa dari PDIP agak kalem lah Mas Hirsu, kalau kita melihat Hmm. apa pernyataan-pernyataan dari Hasto begitu, sebelumnya kan sering sekali menyerang gitu ya kepada lawan-lawannya. Dan begitu juga kita melihat juga tingkah pola dari para buzzer ini Mas Hersu, mereka Iya, rupanya iya, juga iya, iya, kemudian iya, iya. melihat Hmm, gitu. hmm. Ini Mhm. buzzer kelihatannya kalau di ini apa pada nangis darah begitu ya kalau istilahnya mereka ya buzzer pendukungnya Ganjar Pranowo ya, lihat apa yang terjadi pada kemarin itu ya ketika akhirnya Mhm. ketika PAN dan Golkar untuk mendeklarasikan eh, Pak Prabowo sebagai calon presidennya begitu. Dan saya kira ini dugaan saya juga ya, kan sudah ada Mhm. statement juga dari Ya. ini, kita tinggal menunggu apakah kemudian akhirnya P3 itu tidak goyah juga gitu. Nah, kalau Betul. P3 kemudian goyah juga dan kembali ke, mendukung Pak Prabowo, ya saya kira itu semakin clear gitu bahwa memang orang antara Pak Jokowi dengan Ibu Megawati itu terbuka banget gitu ya dalam Pilpres kali ini gitu. Karena Mhm. kemarin kan sempat ada muncul pernyataan dari Arsul Sani ya, Wakil Ketua Umum ya ini di Iya. PAN itu yang menyatakan kalau eh, apa
Sandiaga Uno tidak jadi tidak jadi calon wakil presidennya dari Ganjar Pranowo, ada kemungkinan ya P3 akan membatalkan koalisinya dengan PDIP gitu. Setelah rame kan kemudian tapi Arsul Sani menyatakan bahwa itu bukan pembicaraan di DPP, itu pernyataan saya saja. Tapi setidaknya kan sudah ada omongan itu gitu ya. Dan kalau kita lihat kelihatannya tanda-tandanya memang tidak mungkin kelihatannya Sandiaga Uno yang dipasang, karena dalam waktu beberapa hari belakangan ini saja kan Ganjar Pranowo itu sangat aktif melakukan sowan ke sana sini, terutama ke kalangan tokoh NU ya, dan yang disasar itu adalah nyai-nyainya itu ya, ada ibunya dari Khalil Yakul Komas gitu ya, kemudian sekarang dia kemarin dia kemudian bertemu dengan Ibu Siti Nuria, istri dari mantan Presiden Abdurrahman Wahid begitu ya. Ada kecenderungan kelihatannya memang akan lebih memilih calon dari kalangan Nahdien gitu, karena tentu saja bertimbangan basis populasinya. Karena kalau katakanlah dia misalnya mendapatkan calon dari Nahdien dan kemudian dia kehilangan P3, saya kira ya dia nggak akan terlalu rugi. Kenapa? Karena basis masalah Nahdien pasti jauh lebih besar ketimbang P3, karena P3 ini sendiri kan kendati juga banyak yang berlatar belakang sebagai warga Nahdien, tapi kita tahu kan partai ini sekarang ini sudah mulai terus ditinggal oleh para pendukungnya, dan itu salah satu buktinya kan sekarang ini dia di parlemen adalah partai yang jumlah kursinya paling sedikit gitu ya Mbak ya. Nah ini kalau itu terjadi, misalnya katakanlah betul akhirnya Sandiaga Uno tidak jadi diusung jadi calon wakil presiden dari Ganjar Pranowo, dan kemudian dia menarik P3 itu menarik diri untuk apa, dan saya kira juga untuk apa lagi keberadaan P3 di PDIP, di koalisi PDIP ini akan makin menarik Mbak Agi, iya kan? Iya, betul sekali Mas Heru. Jadi kemarin memang kayak slip of tongue gitu ya, Pak Arsul Sani ini. Kita tidak gitu. tahu slip of tongue atau sengaja Kita aja sengaja ya. ya untuk mengecek kedalaman air lah. Iya, untuk cek ombak gitu. Ya. Betul. Dan tapi kemudian disambut gitu ya oleh teman sejawatnya, sudah mendapatkan kursi sebagai wakil ketua umum, sudah diberi kepercayaan untuk menjadi wakil ketua MPR begitu, karena kan sebetulnya ada beberapa juga yang lain yang punya kapasitas itu, tapi dia yang ditunjuk, kok malah ngomong yang tidak bukan pendapat dari partai begitu. Kemudian Arsul Sani mengatakan itu pendapat saya pribadi. Tapi kalau kita melihat sebetulnya itu adalah sebuah bentuk kejujuran gitu. Walaupun itu disengaja maupun tidak, dia sebetulnya jujur seperti kata Mas Ersu, bahwa P3 sendiri sebetulnya kan tidak bulat begitu. Bahkan mungkin yang di atas-atas saja begitu yang mendukung Ganjar, dan kemudian terus kemudian ya sudahlah gitu, sudah diputuskan sama yang di atas bergabung dengan PDIP. Tapi kalau kita melihat gejolak di bawah, P3 itu malah justru cenderung lebih banyak dukungannya kepada Anies Baswedan. Kalau kita melihat kan demikian, gitu juga yang muda-muda terutama begitu ya, ormas. Ada itu yang mereka tergabung dalam KIP kan, kuning hijau biru, dan kemudian itu pentolan-pentolannya tergabung dalam FKB, Forum Ka'bah Membangun gitu ya. Iya, malah pernah melakukan sebuah pertemuan besar di Jogja, dan itu cukup besar sekali gitu ya, menyambut kedatangan Anies di sana. Jadi ini kan seperti kita seringkali mengatakan, ini seperti gerbong kosong begitu, mungkin ya tidak hanya berapa puluh persen saja begitu ya, kurang dari setengahnya mungkin yang akan dibawa ke PDIP. Jadi memang daya tawar dari P3 ini ya agak-agak under kalau dibandingkan dengan kalau seandainya dari PDIP berhasil menggayat tokoh NU begitu Mas Ersu. Iya, betul. Ya, saya kira gini loh ya. Ini sebenarnya koalisi antara PDIP dan P3 ini sama-sama artinya nggak butuh lah dua-duanya gitu ya. Buat PDIP sendiri sebenarnya kemarin itu ya dia pengen mengumpulkan tentu saja partai-partai di parlemen yang jumlahnya lebih banyak, dengan berharap kalau tadinya P3 bergabung, kemudian apalagi berhasil menarik Golkar dan PKB misalnya, itu kan jauh lebih kuat gitu. Tapi sekarang dengan bergabungnya P3 dengan bergabungnya PAN dan Golkar dengan Prabowo Subianto, jadi ya buat apa itu, buat dari sisi PDIP nggak terlalu penting tadi, benar kalau dibandingkan dengan mendapatkan konstituen Nahdien gitu. Dan buat P3 sendiri, kalau terus buat apa juga dia bertahan di koalisi itu kalau dia tidak mendapat posisi sebagai calon wakil presiden kan, nggak jadi sama-sama nggak untungnya sebenarnya. Ada, betul ya.
nggak ada keuntungannya, buat apa lagi bertahan di situ begitu. Dan mungkin malah lebih menguntungkan kalau seandainya dia ikut teman-temannya di KIB dulu ya Mas Yes. Hersul, ikut Nah, Golkar dan PAN begitu, ya, ikut mendukung atau ke Anies, Pak walaupun Jokowi. itu tidak mungkin. Iya, Ya. Karena ini iya kan ya, dan soal Sandra juga ini kan gitu. Ya. betul, dan kita melihat dari sini saja, kemudian ini memang sepertinya pukulan telak betul bagi PDIP begitu Mas Yes. Hersul. Ya, dan kita bisa melihat, kita bisa membayangkan dari PDIP kan menang sekitar berapa, 20% atau 19, berapa begitu, atau 19,3% kemudian Kak suaranya. Tapi iya, kalau suaranya kursinya dia ya. memang Mhm, lebih lebih kursinya. besar. Ya. Betul. Nah, dari jumlah itu saja, kan saat ini kondisinya tidak semuanya itu kemudian loyal kepada PDIP. Banyak yang kemudian sudah ke sana ke sini. Ini kan setelah 5 tahun yang lalu, itu kan angka untuk 5 tahun yang lalu. Nah, sekarang dengan kondisi seperti ini, begitu Mas Irsu, saya rasa suara PDIP yang sebelumnya itu ada di survei itu tinggi, kali ini mungkin akan Ya. lumayan rontok begitu ya Mas Ya, Irsu ya. karena contohnya misal begini ya, kan sekarang setidaknya ada dua orang kader PDIP yang sekarang Betul. sudah mulai bermain mata dengan Prabowo, yang Mhm. terang-terangan langsung itu Budiman Mhm. Sujatmiko ya, yang Mhm. yang sedia langsung bertemu dengan Pak Prabowo Subianto. Sementara Effendi Simbolon itu kan juga lewat waktu Mhm. pertemuan mayat apa komunitas keturunan dari Simbolon itu kan juga menyatakan Betul. dukungan itu, dan dia kemudian dipanggil oleh PDIP, DPP PDIP, Hasto dan Ketua Badan Kehormatan Komarudin Watubun. Mhm. Kendati tidak ada pernyataan bahwa dia dihukum, tapi kemudian kita bisa membaca statement itu dari Ferdinand Huta Hayan, ya kan, Betul. mantan kader Demokrat yang menyeberang ke PDIP, yang dia menyatakan bahwa dia itu sekarang menjadi calon anggota legislatif di PDIP untuk dapil di mana, Jakarta Timur kalau tidak salah ya, Jakarta Utara. oh, Jakarta Utara Jakarta Utara dan dan Barat dong Kepulauan kalau utara Seribu. dia, ya. Iya, dan Kepulauan Seribu. Kepulauan Seribu ya, dan itu dia katanya dia menggantikan Effendi Simbolon, berarti nama Effendi Simbolon sudah dicoret dong begitu ya, dan Iya, dan betul. dan kita juga mendengar dari Saiful Muzani, Ahmad Muzani, ini namanya sama Muzani, satu Saiful satu Ahmad, itu bahwa ya memang kedua orang ini cukup intens gitu ya dengan Gerindra. Jadi kita tinggal nunggu, kan sekarang sedang proses daftar calon tetap ini ya, DCT, apakah dia nama Budiman Sujatmiko, saya kira Budiman mungkin akan masuk, termasuk juga kemudian Effendi Simbolon juga masuk. Nah itu berarti ya PDIP betul-betul rawan situasinya saat ini gitu. Iya, dan kedua orang ini adalah kader yang cukup aktif begitu Oh ya. iya, iya. Kalau Budiman Sujatmiko ini sangat aktif sekali, dia terjun ke bawah begitu. Dan saya juga khawatir, bukan khawatir ya, maksudnya menduga begitu ya, menduga bahwa Budiman merapat kepada Prabowo ini adalah juga atas restu dari Pak Jokowi, karena dia memiliki hubungan yang cukup dekat dengan Pak Jokowi, dan kemudian juga dia kan dihadiahi menjadi komisaris begitu di salah Ya, satu ya, ya. di Riau. Walaupun sebenarnya target Budiman tuh saya kira tidak hanya level komisaris gitulah ya, Iya, wamen atau menteri lah, tapi bolak-balik targetnya adalah menjadi menteri. kelihatannya dia masih nggak masuk-masuk juga begitu ya. Targetnya adalah menjadi menteri desa begitu kan, kalau dari teman-temannya itu Iya, iya, bicara. iya. Dan kemudian makanya dia kemudian tetap bergerilya terus ke desa, tapi dengan diksinya adalah membina aparat desa begitu. Dan dia juga yang kemudian kalau kita melihat itu dari berbagai pertemuan begitu ya, dan dari berbagai isi pertemuan dengan yang memang dibina oleh Budiman ini, dan kemudian timbul gagasan untuk apa namanya, memperpanjang masa jabatan kepala desa, yaitu dari 6 ke 9 tahun dan sebagainya begitu ya. Ya, Dan ya. kemudian ada unjuk rasa juga di Jakarta yang besar-besaran itu. Kita tahu itu adalah binaan dari Budiman Sujatmiko begitu. Jadi Ya, sekarang ya. Jadi walaupun dia saya tidak kira didapatkan apa-apa, dia punya punya setidaknya dia punya pengikut lah begitu di level ya. bawah. Ya, saya nggak terkejut ya kalau kemudian ini para buzzer ini mulai ngamuk gitu ya, dan kemudian membuat isu macam-macam gitu tentang Pak Prabowo, karena sekarang ini kelihatannya memang orang lihat ya, kendati bakal ada 3 pasang calon gitu ya, dalam ini Ganjar, Anies dan Pak Prabowo. Orang kemudian banyak dan juga pengamat memperhitungkan sekarang kelihatannya Ganjar nggak masuk hitungan sekarang, justru malah pertarungannya itu antara Anies dengan Pak Prabowo, itu yang menarik di situ. Saya lihat banyak sekali orang yang lihatnya dari sisi itu Mbak sekarang.
Iya, iya betul sekali Mas Hersu. Apalagi pekan ini ya, ini kan dipanasi kita kalau nyambung ke Budiman itu, dia pekan ini dia akan satu panggung dengan Pak Prabowo di sebuah acara nasional begitu dan dia sudah dari awal dia mengatakan bahwa ini tidak ada hubungannya dengan Gerindra dan PDIP. Ya nggak bisa begitulah, ini kan tahun politik begitu kan. Jadi katanya pihak PDIP juga sudah tahu mengenai hal itu begitu. Tapi yang jelas itu acara cukup besar begitu Mas Hersu. Dan kemudian kalau Mas Hersu mengatakan bahwa sekarang sepertinya yang head to head begitu kan, yang naik begitu ya Mas Hersu, dari apa ya sambutan gitu di lapangan terhadap kedatangan para capres ini justru ini adalah yang terjadi pada Anies dan juga kepada Prabowo begitu, yang kalau di Anies gitu kita melihat walaupun dia berada di urutan ketiga di setiap survei tapi dia datang kemanapun itu memang sambutannya sangat luar biasa masif begitu. Begitu juga dengan Pak Prabowo yang kita lihat misalnya seperti di Sumbar itu suaranya akan runtuh, ternyata masih cukup lumayan suaranya di Sumbar, begitu juga di tempat lain gitu. Nah, melihat kenyataan ini kita juga bisa melihat apa yang dilakukan dari para buzzer Ganjar ini Mas Hersu, yang tadinya dia itu begitu menyerang Anies gitu ya. Nah, sekarang setelah mendapati kenyataan mungkin mereka mulai paham bahwa Pak Jokowi itu betul-betul begitu lebih cenderung kepada Prabowo daripada kepada Ganjar. Sekarang mereka sangat-sangat masif menyerang Prabowo tiap hari, bahkan apalagi kejadian kemarin gitu pada saat Golkar dan PAN itu sudah mendeklarasikan dukungan kepada Prabowo, itu saya lihat para pendukung Ganjar ini seperti apa ya, seperti cacing kepanasan begitu ya Mas Hersu. Nangis betul, tapi mereka salah tingkah, mereka bingung bagaimana harus mengekspresikan itu begitu. Salah satunya misalnya kita bisa melihat dari apa yang dilakukan, contohlah yang ini sering mencuit begitu dan kemudian juga banyak tanggapan dari netizen atas isi cuitan mereka itu, salah satunya adalah John Sitorus dan Guntur Romli. Guntur Romli ini adalah ketua umum dari organisasi relawan Ganjar ya. Kita tahu itu Ganjar Spartan itu ini adalah dari geng Cokro, ini termasuk ada Denny Siregar dan lain-lain. Tadinya ada Ade Armando di sana, tapi kemudian Ade Armando sudah keluar menjadi caleg dari PSI, PSI-nya merapat kepada Prabowo, dan saya lihat juga kemarin di sebuah podcast itu antara Ade Armando dan Guntur Romli ini sudah betul-betul saling berhadapan dan sudah bertengkar lah, kita bisa melihat seperti itu. Dan kemudian yang timbul dari acara kemarin itu Mas Ersu, itu yang ramai adalah juga soal fitnah dari kalau saya melihatnya ini sudah cenderung ke fitnah dan kemudian netizen juga menganggapnya sebagai demikian Mas Ersu, yaitu cuitan yang awalnya itu dimulai dari John Sitorus. John Sitorus ini sebenarnya bukan dari partai atau bukan dari apa, dia memang betul pendukung Ganjar garis keras begitu ya. Dulu dari sejarahnya sejak tahun 2017 mungkin pendukung Ahok, kemudian pendukung Pak Jokowi begitu, dan kemudian sekarang adalah pendukung Ganjar. Dia membagikan cuplikan gitu di akun Twitternya yang dia ambil dari Kompas TV begitu, yang memperlihatkan seolah-olah Prabowo itu memegang, memang betul dia memegang naskah dari Golkar karena warnanya itu berupa map kuning kan kemarin kita lihat, yang dimana dia pegang kemudian dia angkat begitu kan. Nah terus kemudian diletakkan gitu ke arah belakang dari Prabowo. Nah dari arah yang angle yang diambil oleh Kompas TV itu kemudian dinarasikan oleh John Sitorus ini lewat Twitternya, dia mencuit seperti ini. Prabowo tetaplah Prabowo, sifat asli tak bisa ditutupi. Naskah dari Golkar dibanting dan dilempar begitu saja. Kasihan Golkar. Ini seperti memprovokasi begitu. Tapi kemudian ada berita dari Warta Kota Live gitu, dan ini Warta Kota kita tahu adalah sebenarnya adalah satu grup dari Kompas juga, yang kemudian dia apa sih yang terjadi sebenarnya? Jadi memang kameramen gitu dari Warta Kota ini rupanya mengambil angle yang agak berbeda. Jadi agak menyamping dari angle yang diambil dari Kompas TV tersebut. Kemudian dia dibagikan begitu, dibagikan oleh netizen, begitu juga lewat berita dari Warta Kota itu sendiri yang antara lain isinya adalah seperti ini. Reporter wartakotalive.com pun berhasil mengambil angle lain dari video tersebut. Dalam video yang dimuat Facebook wartakotalive.com, terlihat Prabowo Subianto tidak melempar naskah Golkar. Adapun naskah tersebut ditaruh Prabowo Subianto di atas meja yang berada persis di belakang Ketua Umum Partai Gerindra itu berdiri. Kemudian para ketua umum Golkar, PAN, Gerindra, dan PKB itu bergandengan tangan. Jadi yang tadinya dinarasikan seolah-olah memang meja itu tidak terlihat Mas Hersu ketika dilihat dari depan gitu. Dan kemudian Prabowo meletakkan ke belakang, tapi dinarasikan sebagai melempar dan membanting. Padahal di
belakang persis itu ada meja gitu, dan itu terlihat ketika angle dari belakang. Bahkan ada netizen yang mencurigai bahwa itu durasinya dipercepat gitu beberapa. Biasanya kalau di video itu kan memang bisa ada beberapa Ya, ya bisa dipercepat sekian anunya ya gitu, gerakannya itu ya. olah gerakannya. Tapi satu lagi Pak Prabowo ini, kalau seandainya orang yang memperhatikan gitu ya, Pak Prabowo ini kan memang semuanya melakukan serba cepat walaupun sekarang sudah banyak kekurangannya. Seperti misalnya wartawan itu tahu kalau masih dalam direkam begitu ya, Pak Prabowo dia akan makan seperti biasa. Tapi kemudian ketika sudah dimatikan, sudah selesai merekamnya, dia akan makan dengan cepat. Makannya cepat, cara mengunyahnya pun cepat, dan Ya, kemudian dia pun bilang bahwa saya kan tentara, saya biasa di hutan, kalau seandainya saya tidak makan cepat, saya bisa ditembak, kayak seperti itu. ya, ya. Jadi Dan, memang kebiasaan dan lain-lain. ya, dan sebelum itu ada kejadian juga itu yang dilakukan juga oleh eh, Ruhut Sitompul. Itu juga Ruhut Ya, ya Sitompul betul. kan juga membuat narasi yang menyatakan bahwa Pak Prabowo itu tertidur ketika mendampingi Membaca. ya Habib Yahya, ya. Habib Yahya bertemu dengan Presiden Jokowi, kan begitu juga ya. Betul, Gitu, Pak. betul. Nah itu juga dilakukan hal yang sama dengan padahal faktanya Pak Prabowo tidak tidur gitu ya. Prabowo sedang menulis sesuatu. Jadi ini memang dengan segala macam berbagai cara mereka lakukan, dan memang kalau para buzzer ini nggak punya etika apa, mereka nggak peduli mau fitnah mau apa, nggak peduli begitu ya. Tetapi yang kita lihat ini betul seperti yang Anda katakan tadi, memang kelihatan panik sekali dari para buzzernya, Panik sekali. para buzzer Panik yang sekali. ya dalam situasi itu ya. Realitasnya memang seperti itu, dan kemudian wajar kalau kemudian Ganjar sekarang berusaha untuk dia menyasar segmen yang jelas itu pendukungnya besar, dalam hal ini Nahdien gitu. Walaupun kita tahu sebenarnya yang menentukan calon wakil presiden itu kan bukan Ganjar, yang menentukan itu adalah Ibu Megawati. Jadi kalau toh Ganjar itu melakukan manuver ke NU ke sana sini tanpa restu dari Ibu Megawati, ya percuma saja, karena nanti kata putus untuk siapa yang jadi calon wakil presidennya bukan Ganjar yang menentukan, tapi itu Ibu Megawati. Nah ini saya kira yang terjadi semacam itu gitu. Ini memang sangat menarik sekali ya bagaimana perubahan politik terjadi dengan sangat cepat, karena kita kan sejak awal menduga bahwa nggak mungkin Pak Jokowi itu menunjukkan sikap terang-terangan gitu langsung berhadapan dengan Ibu Megawati dalam Pilpres ini. Kita kan menduganya tadi ya paling banter setidaknya dia tetap akan menunjukkan di dua kaki lah mainnya begitu ya, tetap di Ganjar ditempatkan orangnya, dan di Pak Prabowo ditempatkan orangnya gitu. Dan kita melihat kemarin misalnya pertemuan antara Pak Airlangga dengan Mbak Puan itu kan nggak mungkin kalau tidak atas restu Pak Jokowi misalnya begitu ya. Dan karena menurut Pak Airlangga kan juga dia melaporkan pertemuan itu dengan Pak Jokowi kan begitu. Jadi ini makin jelas. Nah pertanyaan orang itu siapa calon wakil presidennya Pak Prabowo? Itu kan yang sekarang pasti banyak ditanya-tanya orang. Dan kalau kita lihat maunya lembaga survei dan juga beberapa media gitu yang itu ditujukan kepada Erik katanya yang kelihatan akan jadi calon wakil presiden dari Pak Prabowo. Apalagi katanya menurut survei-survei sekarang ini Erik ini adalah calon wakil presiden yang paling tinggi elektabilitasnya. Saya bingung kok cepet banget ya berubah orang, apa yang dilakukan oleh Erik ya bisa cepet banget dia elektabilitasnya jadi naik. Kalau saya baca salah satu lembaga survei menyebutnya karena kinerja dia di PSSI itu mencorong gitu ya. Jadi kemudian dia surveinya naik. Tapi apakah mereka tidak melihat bahwa ada persoalan kinerja di BUMN yang babak belur juga sekarang gitu? Yang itu menjadi faktor kelemahan dari Erik gitu kan Mbak Agi? Iya, benar Mas Ersu. Jadi memang Erik ini mungkin saja, karena kalau seandainya kita melihat begitu ya beberapa waktu lalu itu mantan napi dari P3 yaitu siapa namanya Mas Hersu, yang mantan ketua umum P3 yang ada yang OTT, Romi ya. Romi Hurmuzi. Nah, Rumah Hurmuzi itu kan di sebuah podcast dia mengatakan bahwa memang Pak Jokowi itu menyuruh dua orang yaitu Sandiaga dan juga Erick Thohir untuk menggoda gitu, untuk menggoda partai. Dia ini kan kalau ngomong gitu suka, dan dia sendiri
kita melihat sendiri bahwa sebetulnya Romi ini sebelum tertangkap tangan dulu kan cukup akrab lah dengan salah satu ketua umum partai yang cukup akrab begitu. Mungkin karena memang dia tipenya, saya juga pernah bertemu dulu kan, renyah gitu ya. Renyah, ngomongnya apa adanya, yang model begitulah begitu. Modelnya mirip-mirip Caimin tapi dalam kondisi Mirip, yang berbeda. betul, Ya, ya, betul. ya. Mereka berdua kalau ketemu, kalau kita lihat videonya itu yang saling bercandanya tuh sampai terkikik-kikik begitu ya, ketawanya tuh sampai ya mungkin saya nggak tahu usianya, tapi sepertinya kok satu frekuensi begitu. Dan kalau ngomong pun suka seperti Cak Imin yang pernah disuruh untuk puasa bicara karena katanya sering menarasikan sesuatu yang sebetulnya tidak perlu menurut teman-teman dari PKB kan seperti itu. Nah, pada podcast tersebut Romi ini menyatakan demikian. Jadi wajar kalau seandainya sekarang para pengamat pun begitu ya, itu mengatakan bahwa bahwa Erick Thohir ini adalah memang kepanjangan tangan atau orangnya dari Pak Jokowi begitu, yang artinya dia akan mengawal sang presiden ini untuk tetap tegak Ya, lurus kepada Pak Jokowi, dan ya. kemudian semua agenda atau program yang sudah dilakukan Pak Jokowi supaya tetap itu berjalan. Tapi saya rasa dengan faktor ada Gibran ini, dia adalah lapis kedua gitu. Ya, Sesudah ya, Gibran ya, ya. tidak bisa, maka kemudian adalah Erick Thohir. Tapi kalau kita melihat perkembangan belakangan ini, Mas Hersu, di mana kita ingat bahwa sebelum menjadi Menteri Kominfo begitu, Budi Ari di sebuah podcast kan dia mengatakan, ya sekarang ini mereka atau semua orang-orang ini harus menjadi mereka yang menjabat ya. Mereka sekarang ini harus jadi begitu. Maksudnya harus menang dalam Pilpres. Karena kalau tidak enggak ya itu penjara menanti. Dia sebutannya mungkin bukan penjara tapi masuklah begitu, bui atau apa seperti itu. Terus kemudian bener nih Mas, nggak salah ngomong, maksudnya nggak keceplosan. Karena nggak usah ditutup-tutupi lah, kita semua udah tahu bahwa itu artinya banyak kasus yang menanti begitu. Kalau saya melihat dari itu, kita melihat dari Erick Thohir ini apa yang terjadi pada pajak BUMN ini kan masih kita belum tahu ada keterlibatan Erick Thohir atau tidak, atau dia tahu tapi dia membiarkan dan sebagainya. Sebagai seorang menteri kan nggak bisa demikian. Dan akhir-akhir ini yang ramai Mas Hirsu adalah surat dari Pak Menteri PUPR, yaitu Pak Basuki, yang ini berupa surat, bukan hanya berupa verbal ya begitu. Artinya ini adalah sebuah bukti begitu nantinya yang bisa dipergunakan kalau seandainya terjadi sesuatu. Karena dalam surat tersebut menyatakan bahwa meminta agar Menteri BUMN tidak menggunakan dana APBN untuk membayar utang dari BUMN. Ya, kalau kita melihat utang siapa lagi yang saat ini sedang jatuh tempo tidak bisa dibayar, antara lain utang dari BUMN Karya, kemudian banyak masalah di BUMN Karya ini dan juga BUMN yang lainnya. Kalau kita melihat seperti itu, orang para pejabat ini sudah berjaga-jaga lah begitu terhadap segala sesuatu kemungkinan yang terjadi ke depannya. Nah, kalau dari situ kita juga bisa melihat sebenarnya prestasi dari Erick Thohir ini juga bukan yang kinclong-kinclong amat gitu, malah banyak persoalan di situ begitu kan Mas Hersu. Jadi saya rasa akan menjadi perdebatan juga, akan Ya, panas dalam siapa yang ya. berhak Mari kita menjadi. hitung-hitung ya, Mbak ya. Mhm, Erlangga Hartarto jelas itu amanat dari partai dia menjadi mhm, calon presiden pada Pilpres 2024 gitu ya. Ya mhm. oke lah kalau turun-turun setidaknya dia jadi calon wakil presiden begitu ya. Betul. Nah, kalau kemudian tiba-tiba Erick Thohir yang menjadi calon wakil presiden dan Golkar sudah mendukung Pak Prabowo di situ, ya hitung-hitungannya bagaimana nih buat Golkar, karena kemarin aja dia gara-gara itu mau dikudeta kan gitu ya. Betul. Ya gitu. Mhm. Jadi saya kira tidak mudah bagi Erlangga Hartarto juga untuk menerima Erick Thohir sebagai calon wakil Mhm. presidennya begitu. Pasti. Caimin juga. Caimin Mhm. ini kan pasti juga, nah harganya mahal nih kalau Caimin sampai merelakan tiket dia menjadikan Erick Thohir, biarkan Erick Thohir menjadi calon wakil presiden dari Pak Prabowo, Mhm. karena seperti dikatakan oleh Pak Prabowo ini kan dalam rangka kalau orang Jawa ngereh-reh gitu ya, menahan-nahan supaya Pak Prabowo, Pak Caimin itu nggak kabur dari koalisi, itu kan menyerahkan sepenuhnya untuk Betul. urusan calon wakil presiden itu kepada Caimin. Tapi kan kita menyatakan waktu itu menyerahkan pada Caimin itu bukan berarti Caimin yang jadi calon wakil presiden, Mhm. gitu kan Mhm. sebenarnya. Mhm. Ini ya basa-basi politik, kehormatan supaya Caimin nggak kabur begitulah. Tapi kalau Mhm. kemudian artinya dia karena diperintah oleh Pak Jokowi untuk menerima calon presiden lain, calon wakil presiden lain dalam hal ini Erick, saya kira pasti tentu ada hitung-hitungannya. Ada. Dia pasti akan tunduk pada Pak Jokowi, tapi akan ada hitung-hitungannya dong. Mhm. Urusannya Mhm.
beres nggak nih gitu, angkanya cocok Mhm. nggak begitu kan. Betul. Tapi kalau kemudian Gibran, saya kira baik Mhm. Pak Airlangga Hartarto, baik Pak Caimin dan sebagainya, nggak ada tawar-menawar lagi, pasti mereka akan langsung Iya, dukung. Itu nurut. Mhm. kira-kira kalkulasinya kan gitu ya Mbak Agi. Mhm. Iya, apalagi kalau soal Caimin ini, dia, narasinya adalah, "Ya, selamat datang anggota keluarga baru, tapi saya kok jadi deg-degan," dia dibilang gitu. Jadi, selamat datang anggota keluarga baru yaitu Golkar dan PAN, tapi kedatangan mereka ini membuat saya jadi deg-degan, begitu. Nah, itu artinya adalah ada hubungannya dengan cawapres itu tadi, dan kemudian Caimin juga mengklaim bahwa, "Ingat loh, saya di Jawa Timur itu saya, menang nomor 2." Dia mengatakan demikian. Mungkin nomor satunya PDIP ya, mungkin 2019, Mas Hersu. Ya dia mengatakan begitu, itu kan sebagai peringatan bahwa peran dia sangat besar di dalam koalisi ini. Yes. Dia memiliki konstituen dan kemudian dia mungkin merawatnya juga selama ini, begitu kan. Jadi tidak seperti PAN atau Golkar begitu yang untuk Jawa Timur begitu, Caimin masih ada di atas lah. Dia memperingatkan seperti itu ya. Artinya ini tawar-menawarnya akan Iya, apa alot. alot-alot begitu. Nah, Tapi kemudian tapi yang kalau Gibran nggak ada alot-alot lagi Mbak. ya itu bisa langsung langsung disetujui gitu ya, kemungkinan seperti Tapi itu. bagi saya Mbak yang cukup Mhm, menyedihkan ya, meskipun mereka membantah semua mhm, ya, seperti Pak mhm, Prabowo juga menyatakan bahwa itu perintahnya Pak Jokowi, PAN dan Golkar begitu ya, meskipun menyatakan seperti itu, artinya mereka bilang bahwa ya ini oke, pokoknya bahasa kira-kira bahasa mudahnya mereka mendinai bahwa oh enggak, kita ini enggak perintah dari Pak Jokowi, ya memang mereka berkonsultasi bicara dengan Pak Jokowi, tapi mhm, itu bukan mhm, mereka itu mendukung Pak Prabowo itu karena instruksi lah gitu lah kira-kira ya dari Pak mhm. Jokowi gitu. Tapi saya kok jadi realitasnya kan memang seperti itu gitu ya. Dan saya sedih bagaimana mungkin ya ada tokoh-tokoh besar nih partai-partai politik itu ketua umum partai ini kok hanya kelasnya seperti itu gitu ya, bisa digiring sana giring sini oleh Pak Jokowi. Itu aja yang sebenarnya menurut saya jadi keprihatinan saya itu Mbak Agi. Iya, karena memang kalau sudah masuk ke politik itu sepertinya, pragmatisme itu menjadi yang nomor satu, sepertinya begitu ya. Hmm. Mereka nah dengan sistem politik yang di Indonesia ini dengan biaya, partai itu yang sangat besar, seorang ketua partai kan seperti diketahui begitu, dia harus cukup memiliki, fulus memiliki harta begitu yang sangat besar karena walau bagaimanapun dia akan, harus mengeluarkan modal terlebih dulu baru kemudian dia akan mendapatkannya kemudian secara bertahap gitu ketika dia misalnya diberi kekuasaan menjadi menteri apa dan sebagainya begitu Mas Hersu. Hmm. Nah, hal itulah yang saya rasa membuat akhirnya tertawan atau tersandera begitu kan. Jadi akhirnya suara hati nurani pun juga ikut tersandera dan kemudian kebenaran itu menjadi semu, kebijaksanaan itu menjadi luntur. Saya rasa demikian. Mungkin juga ada sesuatu begitu ya, mungkin ada semacam prinsipnya jadi berubah bahwa kalau sesuatu itu demi partai, sesuatu itu demi apa namanya, demi organisasi mereka, maka itu menjadi benar gitu. Walaupun dia harus berbohong atau bagaimana begitu. Mungkin mereka menganggap kebohongan dia yang demi partai itu adalah putih gitu. Kalau kebohongan putih itu tidak apa-apa. Kalau saya sih ngelihat demikian Mas Hersu. Iya, Tapi iya. kalau seandainya kita sebagai orang yang di luar, kita melihat itu kan sebuah kemunafikan gitu. Tapi kita lihat deh, teman kita yang wartawan saja yang sudah masuk partai kan menjadi berubah. Dan kita terheran-heran dengan sikapnya itu kok jadi gitu ya gitu kan. Dulu saya kenal tidak seperti itu tapi sekarang sudah berubah. Dan biasa mereka menjadi kemudian agak menghindar ketika kita hubungi, terus kemudian menghindar mempercakapkan politik padahal dia orang politik begitu kan. Karena mungkin takut kita tagih. Dulu kamu sama saya kok ngomongnya begini, sekarang sudah berubah. Ya, begitulah mungkin kalau di Indonesia kan sangat berbeda dengan di luar. Yes. Kita lihat misalnya seperti buruh yang perjuangannya seperti apa, pendukungnya juga para buruh begitu ya, followernya buruh. Tapi sangat berbeda dengan pimpinan buruh yang ada di luar, Mas Hersu. Kalau kita lihat partai buruh di luar itu kan betul-betul memegang prinsip masif, memperjuangkan hak-hak buruh dan sebagainya. Mereka akan mundur, akan malu kalau seandainya ada sebuah rekaman di masa lalu yang bertentangan dengan prinsipnya di masa sekarang dan sebagainya. Itu kalau di sini kan tidak demikian yang berlaku. Yes, Gitu. oke. Oke, balik topik kita tadi ya. Saya kira petanya semakin jelas pada Pilpres ini. Justru yang terjadi ini kalau kita lihat justru berubah nih petanya ya. Pak Prabowo ini paling kalau lomba pacuan kuda dia lari paling depan dan kemudian karena mestinya pakai turbo nih ya. Karena partai-partai politik semua gabung di situ dan jangan lupa tentu saja peran dari Pak Jokowi. Bukan endorsement format Pak Jokowi, tapi yang penting itu adalah mesin politik, mesin kekuasaan. Sebenarnya pada itu yang ada masih di tangan Pak Jokowi itu saya kira yang membuat Pak Prabowo kali ini pede betul-betul akan menjadi presiden gitu ya setelah berjuang
keempat kalinya ya. Kalau presiden Mhm. 3 kalinya, tapi kalau dihitung sebagai calon wakil presiden juga keempat kalinya kan untuk pilpres ini ya. Jadi memang Mhm. dari sisi pengalaman Pak Prabowo ini adalah satu-satunya calon presiden yang paling berpengalaman dalam pilpres gitu. Sementara yang lainnya kan newcomer semua gitu ya. Kalau kita lihat Pak Prabowo lari paling kencang di depan gitu. Tapi orang hati-hati, orang kalau lari terlalu kencang itu bisa tiba-tiba kebablasan juga gitu. Kalau di tikungan tetap ngebut terus, itu bisa slip gitu di situ ya. Dan yang Iya dan kedua, ya, yang kedua berikutnya apa? justru saya kira Anies Baswedan ya posisinya sekarang Mhm. ini ya, dalam Mhm. situasi semacam ini. Kemudian Ganjar Pranowo yang tadinya kalau seperti yang dibayangkan oleh Hasso itu akan menjadi magnet partai-partai politik untuk Mhm. bergabung, ternyata malah tidak mengundang partai politik lain untuk bergabung karena dia kan sejauh ini baru mendapat dukungan dari P3 dan itu pun sudah mulai ada suara-suara dari P3 untuk meninggalkan Ganjar begitu kalau Sandiaga Uno tidak menjadi calon wakil presidennya, ditambah lagi dengan Perindo ya. Perindo juga sempat disinggung oleh Pak Prabowo kemarin ya, Iya. memang sempat menyatakan dukung itu, terus Mhm. non parlemen dan juga Hanura Mhm. gitu ya. Jadi Mhm. ya berat ini memang situasinya dari Ganjar, tapi menarik untuk kita cermati nanti apakah mereka bisa membalikkan situasi gitu. Karena kemarin itu kalau kita lihat permainan Puan Maharani itu luar biasa loh sebenarnya ya. Dia Iya, bertemu betul. dengan Caimin, Mhm. bertemu dengan Erlangga Hartarto, Mhm. dan kemudian ada komitmen untuk membentuk tim teknis. Saya itu sampai di situ ini luar biasa permainannya Puan. Tapi kemudian yang terjadi hari ini ya memberantakan semua apa yang upaya keras yang dilakukan oleh Puan Maharani untuk memperkuat barisan dari Ganjar Pranowo itu. Nah, apakah Ganjar Pranowo itu kalau kalau dalam manajemen kan bisa disebut ada namanya turnaround artis gitu ya Mbak, orang yang Mhm. Mhm. biasanya menangani perusahaan-perusahaan yang jeblok dan Mhm. kemudian bisa Mhm. mengubahnya Dibaguskan. menjadi yang Mhm. baru gitu. Apakah seperti itu? Jujur saya tidak melihat kapasitas itu pada Ganjar Pranowo. Jadi Mhm. memang ini perlu kerja keras ini dari PDIP Mhm. untuk membalikan situasi dan dalam situasi sekarang ini mereka betul-betul ya betul-betul under pressure gitu ya. Wajar Mhm. kalau kemudian seperti Anda ceritakan tadi banyak buzzernya berarti ngawur gitu. Padahal kita mesti ingatkan ya bahwa PDIP itu selama ini tidak main loh Ganjar dengan buzzer-buzzer yang buzzer yang kita sebut sebagai buzzer RP ya. Karena biasa Mhm. selama ini kan sebenarnya PDIP itu buzzernya organik yang disebut ya artinya itu bukan bukan Mhm. dalam konotasi buzzer yang negatif ya, itu buzzer. Mhm. Buzzer yang Mhm. organik itu ya mereka memang para anggota legislatifnya, pengurus DPP-nya. Tapi fenomena ini saya kira imbas dari dukungan Pak Mhm. Jokowi itu sebagian buzzer yang dari buzzer RP itu sekarang lari juga ke Ganjar Pranowo gitu kan Mbak. Dan kalau Ganjar Pranowo berarti lari ke PDIP kan gitu. Iya, betul sekali. Jadi, tapi antara buzzer ini dengan PDIP itu masih terbelah gitu Mas Herssu. Iya, iya, Jadi iya. terlihat bahwa, dari PDIP itu merangkul para buzzer Ganjar dan dari buzzer Ganjar kemudian, memuji-muji Megawati, memuji-muji itu masih masih, tidak gitu karena memang, kejadian di masa lalu itu mereka memang tidak seiring sejalan gitu kan. Iya. Dan kemudian dari pihak PDIP pun menganggap, buzzer ini sebagai pembelah begitu. Dan mereka ini memang ini oleh kita bisa melihat ini di-organizing begitu ya, bahkan ada dana dari pemerintah kan sekitar, 90 miliar atau berapa ketika itu yang terbongkar, bahkan di DPR juga terbongkarnya begitu. Jadi ini emang ada resmi untuk mengembangkan itu begitu ya. Tapi ini kan PDIP juga sebetulnya tidak setuju begitu. Jadi sekarang ketika mereka pada corner yang sama, pada sudut yang sama, mereka pun sulit untuk bersatu begitu Mas Herssu. Kita tidak melihat bahwa misalnya Adian Apitupulu kemudian bersatu dengan Denny Siregar begitu kan, Iya, kita iya, iya. belum melihat itu begitu. Ya, Dan genuinnya buzzer ini memang Pak Jokowi sebenarnya gitu ya. iya betul, dan sekarang mereka betul-betul kita bisa katakan nangis darah karena sampai sekarang mereka masih denial. Ini seperti 4 tahapan yang Mas Herssu bilang itu kalau ada orang menerima penyakit atau kekalahan, ada tahap-tahap mereka betul-betul tidak percaya, kemudian ada tahap mereka, eee, apa Anger, marah gitu. marah begitu tuh, kemudian mereka, denial. Denial tuh apa ya Mas Herssu, pokoknya Menolak. Sekarang menolak tahapannya denial menolak, dulu. Denial dulu, betul, anger, dan kemudian eh, menerima akhirnya, kan seperti akhirnya itu. Karena menerima ya. pada hari ini buzzer-buzzer itu mereka masih mengatakan bahwa seperti misalnya Guntur Romli, dia bilang, "Pilihlah yang ada Pak Jokowinya." Ini kan seperti tagline sebuah produk begitu ya, "Pilihlah yang ada, apa namanya,
yang ada tanduknya atau apa begitu kan, ada sebuah minuman penyegar begitu. Nah, itu yang satu adalah foto yang tidak ada Pak Jokowi begitu. Sementara yang satu yang ada Pak Jokowinya, yang ada Pak Jokowinya yang ada Ganjar. Yang nggak ada Pak Jokowinya itu yang Prabowo. Padahal kita tahu pertemuan Prabowo dengan Pak Jokowi itu jauh lebih sering dari pertemuan Pak Ya. Prabowo dengan Ganjar. Dan Yes. kemudian kalau apa namanya, kalau kita melihat begitu sekarang Erlangga begitu sudah berani dia mendeklarasikan Golkar mendukung Pak Prabowo, itu akhirnya kita bisa melihat bahwa dia ini sudah tidak ada masalah dengan pemeriksaan oleh Kejaksaan Agung dan sebagainya. Kita bisa lihat dukungan dari Pak Jokowi, kita bisa melihat itu akan tercermin dari akan berlanjut atau tidaknya kasus dari Erlangga ini Kejaksaan Agung. Saya rasa Yes. seperti itu ya Mas Irfan. Oke, makin menarik, Mbak Agi. Kita amati saja. Jadi kalau kita menggunakan, saya selalu kita gunakan puzzle-nya itu, sekarang mosaiknya ini udah mulai Mhm. makin nyata gitu ya. Walaupun sebenarnya kita Mhm. sudah sejak awal udah bisa membayangkan puzzle ini akan bentuk seperti apa, mosaiknya seperti apa. Sekarang ini makin makin nyata. Tapi Mhm. dramanya seperti apa, saya kira masih akan ada drama-drama menarik yang perlu kita cermati terus sampai menjelang nanti pendaftaran para calon presiden dan calon wakil presiden itu ya, Mbak Aki ya. Betul. Oke, kita mesti pamit. Sampai ketemu lagi kita ya Mhm. esok, dan saya Hersbudo Arif. Dan saya Gibeta, terima kasih atas perhatian Anda. Tetap salam 0%. Tetap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.